Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, para pembelajar yang saya hormati pula. Perkenalkan, saya Suratno SPD dari SMA Negeri 3 Klaten, calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan filosofi, yaitu dari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bahwa pembelajaran saat ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai guru itu adalah poros utama pendidikan. Ia adalah menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan secara umum. Tugas guru adalah mengajar siswa-siswi agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam masing-masing bidang pelajaran. Diumpamakan seorang guru itu adalah sebagai seorang petani. Bahwa para petani gigih menyediakan pangan bergizi untuk segenap anak bangsa. Tidak hanya nasi saja, buah dan sayuran yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Semuanya juga ditanam oleh para petani. Mereka bekerja keras sejak menanam benih hingga menuainya. Kemerdekaan belajar, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih, kemudian yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial. Tujuan pendidikan dalam masa zaman kolonial adalah agar para pribumi yang dididik dapat menjadi pembantu dalam perdagangan bangsa Belanda. Pendidikan Indonesia pada zaman kolonial diadakan demi kepentingan bangsa Belanda, di mana anak-anak pribumi dididik hanya untuk menjadi pembantu dan usaha perdagangan bangsa Belanda. Pendidikan saat ini, kurikulum merdeka, bahwa pendidikan saat ini lulusannya diharapkan memiliki kecakapan abad 21, yaitu yang berkarakter. Bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Siswa diminta mampu berkembang, beradaptasi dengan kondisi zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak memiliki 3 hak yang mendasar, yaitu hak pembantuan diri sendiri untuk berdiri, hak bersama dengan tertib dan damai, serta hak bertumbuh menurut kodratnya. Ketika hak di atas merupakan dasar alat pendidikan dan pemikiran Ki Hajar bagi anak-anak yang disebut Among metode atau sistem Among. Salah satu seginya ialah mewajibkan guru-guru sebagai pemimpin yang berdiri di belakang, tetapi mempengaruhi, memberi kesempatan kepada anak-anak didik untuk dijalankan sendiri. Inilah yang disebut dengan semboyan Tutwuri Handayani. Seorang pendidik yang baik, kata Ki Hajar Dewantara, harus tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter peserta didik, dan memahami tujuan menyelesaikannya, yaitu intelektual dan sosial. Relevansi pemikiran KHD dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dalam menjalankan keaktivitasan sebagai seorang guru, saya berusaha mengajar, mendidik dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar senyaman mungkin. Memberikan kesempatan bersama dalam kelas dan memberikan opsi dalam tugas-tugas karena kemampuan peserta didik tidak sama. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pendidikan menjadi ruang berlatih
dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. 5 konsep dasar pemikiran KHD. Yang pertama, menuntun. Bermain. Yang ketiga, ilustrasi. Kemudian yang keempat, berbudi pekerti atau berkarakter. Dan yang kelima, berhamba pada anak. Yang pertama, menuntun. Menurut KHD, pendidikan memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran guru atau pendidik sebagai seorang petani yang hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membasmi hama alat-alat, ulat-ulat, atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Kedua, bermain. Kodrat anak adalah bermain. Dalam bermain, anak juga belajar. Contoh dalam permainan gobak sodor atau galasin. Anak juga belajar kecakapan hidup, strategi, dan juga matematika. Pembelajaran disesuaikan dengan passionnya anak. Dan masing-masing siswa mempunyai keunikan masing-masing. Yang ketiga, ilustrasi petani, bahwa tadi saya sampaikan seorang pendidik itu ibaratnya seorang petani yang menanam bermacam-macam tanaman yang berbeda-beda, tentu dengan cara yang berbeda-beda pula. Lalu yang keempat, berbudi pekerti atau berkarakter. Menurut KHD, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga, semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti juga merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Seiring perkembangan zaman dan tidak terlepas dari fungsi kontrol, kita sebagai guru dan orang tua, yaitu memberikan motivasi dan memberikan pengertian kepada anak atau siswa ya, agar tetap memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan yang ada sehingga tujuan merdeka belajar dapat terwujud sesuai dengan semboyan Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Yang kelima, berhamba pada anak. Dari pengalaman Ki Hajar Dewantoro, dengan anaknya yang bernama Asti, kita harus memuliakan anak, memberikan kebahagiaan dan penghargaan setinggi-tingginya, sehingga anak bisa selamat dan bahagia. Demikian terkait dengan refleksi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.